Mengapa saya masuk Islam? Jawabannya singkat, mereka sama sekali tidak tahu siapa yang menulis Injil. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah pernyataan dari seorang dosen UI Ade Armando bahwa Islam bukanlah agama yang sempurna. Sebab dalam Al-Quran, kata Ade Armando tidak ada yang menyatakan jika agama Islam adalah agama yang sempurna. Ade menilai selama ini umat Islam didoktrin dengan sebuah ayat yang dipelintir maknanya, yang kemudian mengklaim bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Menurutnya, tafsiran yang dipelintir dan kemudian menjadi doktrin itu merujuk pada surat Al-Maidah ayat 3. Atas pernyataannya tersebut, tentu sedikit banyaknya pasti ada yang terpengaruh dengan pernyataan Ade Armando. Untuk itu, saya sebagai penulis diharapkan dengan adanya artikel ini dapat menangkal segala tuduhan-tuduhan yang negatif terhadap Islam. Namun saya tidak bisa sendiri tanpa bantuan para netizen untuk men-share semua artikel ini, dengan harapan mereka tidak terpengaruh pernyataan miring terhadap Islam. Kisah ini datang dari seorang Caseboy atau Paul, seorang penggiat sosial media, mengumumkan dirinya masuk Islam. Alasannya, masuk Islam membungkamkan pertanyaan Ade Armando yang mengatakan Islam bukanlah agama yang sempurna. Dan inilah fakta yang sebenarnya datang dari seorang mu'alaf. Caseboy atau Paul sebelum masuk Islam dia adalah seorang agnostik yang sedang mengalami kebingungan dan mencoba mencari jalan yang benar lewat agama. Oleh sebab itu, dirinya berusaha mempelajari berbagai agama, di antaranya agama Kristen dan Islam. Dia mengatakan, agama mana sih yang hak atau benar? Dia mulai mempelajari tentang Islam ketika dia sedang mencari Islam. Paul mulai membuat video di TikTok. Dia mengatakan bahwa saya mencari tahu Islam pada saat itu. Dan ketika saya sedang mencari Islam, saya mulai membuat video di TikTok. Saya membuat video membela Islam. Saya membuat video dari apa yang saya pelajari dari membaca surat atau Quran. Saya semakin dekat dengan Islam, tetap sebagai seorang yang agnostik pada saat itu. Menakutkan untuk melangkah lebih jauh lagi. Selain dari Islam, agama Kristen juga turut dipelajarinya. Namun saat dia mempelajari agama Kristen, dia berhenti membuat video tentang Islam dan berkata, saya mulai mencari hal-hal lain untuk mencoba dan melihat lebih banyak pilihan. Saya melihat ke dalam agama Kristen selama sekitar 3 hari. Ini terlalu egois. Saya berhenti. Katanya selama 3 hari ia mempelajari agama Kristen dan baginya itu tidaklah masuk akal, sehingga ia akhirnya kembali pelajari dan masuk Islam. Dia mengatakan, saya ingin kembali mencari tahu tentang Islam. Selama dia mencari tentang Islam, selama dia mempelajari ini, tanpa didasarinya ada dorongan dalam hatinya untuk masuk Islam. Dan itu katanya hanya sebuah perasaan dan semuanya baik-baik saja. Penasaran tentang Islam, Paul akhirnya terus-menerus mempelajari Al-Quran dan Islam. Dia sempat vakum selama 5 bulan dari sosial media dan harus rela kehilangan ratusan ribu pengikutnya. Ada tahu saya bilang apa? Jika saya ingin belajar tentang Islam, jika saya ingin memahami diri saya sendiri, jika saya ingin paham apa yang sedang terjadi, saya perlu rehat dari media sosial. Dengan rehat, maksud saya menghapus akun semuanya. Akun dengan pengikut 250k. Bada bing dan bada boom hilang. Begitupun akun lainnya 50k pengikut di Instagram hilang. Jadi tentu saja itu mengejutkan orang-orang. Saya mengambil cuti 5 bulan. Dan wallahi saya tidak bisa menjelaskan betapa jauh lebih baik rasanya. Betapa jauh lebih baik saya memahami berbagai hal. Dan beberapa besar kesabaran yang saya miliki terhadap berbagai hal. Alhamdulillah, Allah memilih saya dan sekarang saya tahu mengapa. Tentu tanda tanya bagi semua orang apa yang membuat Paul memilih Islam. Dan alasannya cukup menggemparkan banyak orang. Bahkan dengan pernyataan banyak mengundang reaksi khususnya umat Kristen. Dia mengatakan, mengapa saya percaya kepada Islam sebagai kebenaran daripada Kristen? Jawabannya cukup sederhana katanya. Dalam Islam tidak ada perjuangan untuk mencoba dan menjelaskan pencipta kita. Pencipta kita tidak memberi kita teka-teki yang mustahil untuk dipecahkan untuk mengetahui siapa dia. Ini cukup sederhana. Katakanlah Muhammad.
Dialah Allah yang Maha Esa. Dia abadi dan mutlak. Dia, Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam Kristenan ini berbeda. Mereka menyebutnya ketuhanan anak Bapa Roh Kudus. Ayah bukanlah anak bukan Roh Kudus bukanlah anak, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi mereka semua adalah Tuhan. Selain lingkaran kebingungan ini, kita memiliki gagasan Kristen tentang Tuhan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Tuhan itu maha kuasa, maha sempurna, maha tahu, bijaksana. Dia abadi. Namun dalam kekristenan, Tuhan bertentangan dengan gagasan tentang yang maha kuasa dengan dilahirkan dari rahim seorang wanita manusia dan menjadi bayi manusia, dan kemudian menjadi manusia. Manusia tidaklah maha kuasa. Jadi itu adalah kontradiksi untuk yang maha kuasa. Kemudian Tuhan atau anak mati. Ini bertentangan dengan kekekalan karena Tuhan tidak bisa mati. Di dalam Islam, kita memiliki satu pencipta, Allah dan Al-Quran, sama selama 1400 tahun. Itu tidak berubah sekalipun. Firman Allah telah terpelihara dengan sempurna. Kemudian ketika Anda melihat kekristenan dan penulis Alkitab, sumber utama mereka yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sepenuhnya anonim. Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang menulis Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menutupi nama untuk penulis yang tidak mereka kenal. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menebak siapa penulisnya, tetapi mereka benar-benar tidak tahu. Sebagian besar penulis Alkitab adalah anonim, dan satu-satunya penulis yang mereka percayai, Paulus, mengklaim bahwa dia sendiri adalah pembohong. Ini adalah ESV Study Bible dalam Roma pasal 3 ayat 7. Akan tetapi jika melihat kebohonganku, kebenaran Tuhan menjadi berlimpah kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang pendosa? Bagaimana kita bisa mempercayai sumber anonim yang mengaku sebagai firman Tuhan yang ditulis oleh manusia dengan banyak kontradiksi dan kebohongan? Jadi, sekali lagi, mengapa saya percaya Islam sebagai kebenaran daripada Kristen? Karena Allah tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena Allah adalah hak. Dia adalah kebenaran. Kebenaran mutlak. Allah adalah satu dan hanya satu. Allah adalah yang paling penyayang dan tidak menyalahkan saya atas dosa satu orang. Dosa yang saya lakukan adalah dosa yang saya sesali. Saya tidak bertobat untuk dosa orang lain selain dosa saya sendiri. Saya lebih dari diberkati untuk dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim. Alhamdulillah. Semoga Allah membawa semua orang yang tidak dikenal ke jalan yang lurus.